Satu, dua, tiga. Yes, tepatnya 3 kali kami berkencan dengan mobil ini. Dan rasanya sejauh ini nggak ngebosenin. Karena mobil ini menarik dan selalu bisa bikin kami penasaran. Tapi sebenarnya apakah mobil ini benar-benar menarik karena unik atau karena baru aja? Atau mobil ini benar-benar bisa jadi solusi di kala BBM harganya lagi tinggi kayak gini? Yuk, sekarang kita kupas tuntas tentang mobil ini, kita tes secara lengkap. Dan di Autotest kali ini kita bareng-bareng bersama Wuling REV Long Range. Wuling REV yang udah kami tes dalam jangka panjang ini adalah tipe yang long range, kayak yang tadi kami bilang. Ini dijual dengan harga 311 jutaan dan diklaim bisa berlari sampai 300 km jauhnya dengan baterai yang terisi penuh. Kalau kalian merasa ini kemahalan, masih ada di tipe bawahnya yaitu standard range. Itu maksimal jarak tempuhnya 200 kiloan teman-teman, dan harganya pun 200 jutaan. Yes, sampai saat ini adalah mobil listrik yang paling murah, yang paling terjangkau yang bisa kalian beli saat ini di Indonesia. Kita tunggu ada apa lagi. Dan setidaknya ini adalah paket yang menarik karena barangnya jelas, proper, dan bisa kalian beli saat ini. Kayak yang tadi kami sebutkan di awal, mobil ini tuh tampilannya nggak ngebosenin, at least sampai sekarang teman-teman. Selama pengetesan ini banyak banget orang yang senyum-senyum ngeliat mobil ini, terpesona. Pastinya itu berkat desainnya yang benar-benar menarik. Dilihat dari sisi manapun, mobil ini tuh benar-benar menarik perhatian. Jelas aja, karena ini mobil baru, dimensinya kompak, dan juga auranya futuristis sekali. Dari bagian depan, ada lampu utama yang LED dan dikawal dengan horizontal DRL. Lalu ada juga logo Wuling yang menyala, dan kalau dibuka, ini adalah port pengecasannya. Sedangkan dari samping, siapa coba yang gak langsung noleh ngeliat mobil ini karena berukuran gak lazim kayak gini. Dimensinya kompak, wheelbase-nya pendek, dan ini loh, lihat rodanya, pakai pelek ring 12. Bagian belakangnya menarik sekali. Kami suka dengan penggunaan lampu DRL horizontal kayak gini, yang rasanya ini udah jadi tren desain mobil era sekarang. Ya, secara desain bisa dibilang ini mobil yang sangat menarik teman-teman. Susah untuk nggak suka dengan mobil ini karena bentuknya unik dan juga jarang saat ini di jalan raya. Tapi gimana dengan akomodasinya? Ya, dengan dimensi yang compact ini, kalian pasti bisa expect kalau mobil ini akomodasinya mungkin nggak gitu besar. Di belakang sini, kalau dalam kondisi jok terbuka, hanya segini nih bagasinya. Sempit banget. Masuk ransel pun rasanya pas-pasan. Tapi kalau mau di-expand, bisa. Kalian tinggal lipat aja joknya, jadi bisa bawa barang yang lebih besar lagi. Masuk ke kabinnya, tepatnya kabin belakang, ternyata cukup lega. Untuk gue yang punya tinggi 175 cm, ternyata masih dapat ruang kaki dan ruang kepala di sini. Bentuk jendela belakangnya pun unik, ala-ala jendela pesawat. Tapi satu hal yang mengganggu, selain posisi duduknya yang lumayan jongkok, pandangan ke depan pun terasa sempit karena jok depannya terlalu besar. Selain itu, di belakang sini juga nggak ada cup holder ataupun USB port. Desain depannya ini, dashboardnya, cockpitnya benar-benar luar biasa dan nggak kelihatan mobil yang murah teman-teman. Build quality jempolan nih, penggunaan material kabinnya unik banget dan ini berkualitas rasanya. Yang tersentuh tangan nggak ada yang kelihatan murahan. Walaupun plastik-plastik keras gini ya, tapi yang tersentuh tangan ini, lihat nih, dia pakai kain yang cukup nyaman. Terus kami juga terkesima dengan lagi-lagi aura modernitas dari kokpitnya teman-teman. Besar layarnya, instrumen cluster, dan juga head unitnya di sini. Pengaturan AC ya mungkin sederhana, tapi menarik sekali. Dan kami sebenarnya agak canggung awalnya dengan penggunaan model knob transmisi seperti ini. Modelnya diputar teman-teman. Ya walaupun ini agak build quality-nya dipertanyakan ya, tapi agak canggung pakai awalnya. Terus juga yang bikin canggung juga di sini nih, model rem park elektriknya yang deket banget dengan jarak ke pengaturan buka tutup jendela. Jadi agak sering-sering salah tarik gitu dan cukup berbahaya sebenarnya. Well, sisanya ini adalah aura kabin yang lagi-lagi nggak terlihat murah dan
enak buat dipandang dan juga nyaman untuk pengendara ataupun penumpang. Setelah kita mengetes mobil ini dalam jangka panjang, secara umum mobil ini tuh menarik sekali. Tapi bagaimana dengan impresi berkendaranya? Mari kita mulai dengan posisi berkendara, handling dan juga suspensinya. Posisi berkendara mobil ini tuh sangat canggung. Posisi joknya tinggi, setirnya rendah, dan hanya bisa diatur naik turun aja. Udah gitu, visibilitasnya pun terasa kurang baik ke belakang. Walaupun kalau memandang ke depan, ini rasanya kayak bawa mobil komersil. Moncongnya pendek dan kacanya besar. Well teman-teman, secara posisi berkendara, memang mobil ini tuh diplot sebagai mobil perkotaan sejati. Dan jadi catatan kami adalah mobil ini tuh kalau dipakai berkendara dengan durasi yang panjang, memang membuat badan cukup lelah dan posisi berkendaranya lumayan kikuk. Setidaknya itu yang kami rasakan ketika ngetes mobil ini dengan gue yang punya tinggi 175 cm. Lalu bagaimana dengan handlingnya? Ya, Wuling R-EV ini punya wheelbase yang pendek, dimensi yang kompak, dan juga roda yang kecil. Jadi kebayang mobil ini tuh lincah banget buat dipakai mobil di perkotaan. Dipakai slap-slip enak, putar balik pun gak jadi masalah. Parkir di tempat yang sempit pun rasanya menyenangkan karena mobil ini tuh compact. Tapi harus diingat bahwa dengan wheelbase yang pendek, roda yang kecil, mobilnya jadinya agak rasanya mengerikan ketika kita bermanuver di kecepatan tinggi. Apalagi karena mobil ini dimensinya cukup tinggi teman-teman. Jadi body roll-nya pasti terasa. Dan itu adalah kondisi yang tadi kami bilang cukup mengerikan teman-teman. Apalagi kalau kita pakai jalan tol, menikung di kecepatan tinggi, ya rasanya itu bukan hal yang sebaiknya kita sering-sering lakukan ya. Karena cukup berbahaya. Apalagi setelan suspensi dari Wuling R-EV ini tergolong empuk teman-teman. Walaupun jarak travelnya nggak terlalu tinggi, tapi nih lihat. Tuh, kita ketemu speed trap aja, rasanya guncangannya nggak gitu terasa dan tergolong empuk. Dan karakter suspensi yang empuk itu ngebuat pengendalian kian nggak terkontrol lagi teman-teman. Jadi kalau kita bermanuver, kalau kita meliak-liuk, ataupun yang tadi kami bilang ya, menikung dalam kecepatan tinggi, mobil ini jadinya memang bukan plot terbaiknya nih. Ya kesimpulannya, dari segi handling dan suspensi, R-EV ini memang mobil perkotaan sejati. Mobil ini sangat asyik, nyaman, dan menyenangkan dipakai di perkotaan yang padat. Apalagi, kami paling suka ketika harus cari parkir dengan R-EV ini. Pas kan untuk mobil tempur sehari-hari di ibu kota. Kami sudah mengetes beberapa mobil listrik dan sampailah kita ke Wuling R-EV ini teman-teman. Mobil listrik mungil. Yes, dan Wuling menanamkan motor listrik bertenaga 40 daya kuda atau 40 HP yang menyalurkan tenaganya ke dua roda belakang atau rear wheel drive. Tenaga 40 HP itu untuk sebuah mobil memang tergolong kecil banget teman-teman. Brio aja itu tenaganya 88 horsepower atau 90 PS. Dan kalau kita nyari tahu kendaraan yang 40 HP itu apa, mungkin Kawasaki Ninja 2.5. Itu tenaganya sekitar 38 horsepower dan itu mendekati dengan Wuling R-EV ini. Tapi dimensinya compact teman-teman, jadi tenaga segitu tergolong cukup. Tapi layaknya mobil listrik, R-EV ini punya karakter penyaluran torsi dan tenaga yang cukup instan sejak pertama kali kita injak pedal gas. Karakter itu membuat berkendara dengan Wuling R-EV jadi kian menarik. Apalagi mobil ini dimensinya kompak, ngebuat sensasi yang sangat unik dan fun to drive. Wuling juga membekali R-EV dengan 3 mode berkendara, yakni Eco, Normal, dan Sport. Dari namanya, kita tahu mode Eco adalah yang paling irit. Di mode ini, R-EV jadi dibatasi top speednya hingga 85 km per jam. Selain itu, fitur regenerative braking-nya pun terasa sangat kuat. Sedangkan di mode Sport adalah yang paling buas.
Motor listriknya jadi responsif dan mobil bisa melaju hingga 106 km per jam. Mobil ini tuh memang lincah, asik dikendarai dan juga bisa untuk ngacir. Tapi ngebawa mobil ini sampai top speednya itu terasa gamang banget teman-teman dan rasa agak mengerikan rasanya. Apalagi kalau kita lewat di jalan tol, angin kencang ke arah mobil dan juga gampang disalip sama kendaraan lain yang lebih besar, itu rasanya bukan kondisi ideal dari mobil ini teman-teman. Dan kita jadinya mengendarainya agak terasa gamang gitu. Apalagi kalau kita sering ngebut di tol, ngejar top speed dan ngebejek gasnya dalam-dalam, itu baterai akan cepat terkuras dan rasanya itu nggak sehat untuk kesehatan baterainya. Wuling REV ini nggak hanya lincah, asik berkendaranya dan juga desainnya unik, tapi mobil ini tuh luar biasa irit teman-teman. Kami ngetes mobil ini jalan jangka panjang dan juga selalu mencatat penggunaannya. Dan kami mencatat juga berapa biaya pengecasannya. Sayang sekali REV ini nggak punya informasi soal penggunaan energi rata-rata, alias nggak ada data akurat soal kilometer per kWh-nya. Tapi mari kita hitung klaim data dan spesifikasinya. Wuling REV Long Range pakai baterai berkapasitas 26,7 kWh. Dan diklaim jarak tempuhnya bisa 300 km. Artinya, konsumsi energi rata-rata mobil ini di 11,2 km per kWh. Irit banget. Kalau kita bicara listrik rumah itu memang agak susah untuk ngitung biaya pastinya per kWh itu. Karena ada biaya pajak dan lain-lain. Biar mudah, kita coba ilustrasikan dengan biaya listrik pengecasan di SPKLU. Di SPKLU Pertamina, kami ngetes mobil ini tuh per kWh-nya biayanya Rp2.475. Dan mobil ini punya baterai berkapasitas 26, kurang lebih 26 kWh teman-teman. Artinya kalau kalian ngecas dari 0 sampai 100%, hanya butuh biaya sekitar 66.000 aja. Dan kalau kita tarik ke jarak tempuhnya, alias 300 km, berarti dengan 66.000 kalian bisa bawa mobil ini sampai 300 km. Kalau kita bandingkan sama mobil LCGC misalnya, mana coba yang seirit itu? 66.000 bisa 300 kilo. Nggak ada teman-teman, hanya mobil listrik yang bisa. Ya lagi-lagi harus dibilang kalau mobil listrik itu irit banget dan bisa jadi solusi dikala BBM harganya lagi tinggi saat ini. Lanjut, sekarang adalah saat yang penting di saat auto test, yaitu kita akan bahas kelebihan dan kekurangan dari mobil ini. Kita mulai dari kelebihannya dulu. Pertama, mobil listrik ini tuh pastinya irit banget. Selain biaya pakainya irit banget, biaya pengecasannya pun irit, dan juga pajak mobil itu irit. Apalagi kalau di Jakarta, mobil ini tuh bebas ganjil genap. Lihat tuh, ada biru-birunya. Kedua, mobil ini tuh dimensinya compact banget. Jadi jangan khawatir nyari parkir gampang. Kalau kalian punya di rumah garasinya nggak terlalu besar, ini mobil aman. Apalagi kalau kalian punya rumah di gang, mobil ini bisa masuk teman-teman. Ketiga, mobil ini tuh harganya murah, tapi fitur keselamatannya nggak murahan sama sekali. Airbag ada, ABS dan EBD ada. Mobil ini juga ada Electronic Stability Control, jadi jangan khawatir mobil nggak terkendali. Dan yang paling penting, mobil ini baterainya tersertifikasi IP76. Jadi mobil ini bisa nerobos banjir. Terakhir, ini adalah mobil listrik termurah yang bisa kalian beli saat ini teman-teman. Setidaknya yang proper dan juga siap untuk dipakai. Rasanya ini mobil listrik yang paling tepat untuk mobil listrik pertama kalian. Setelah kita bahas kelebihannya, mari kita bahas kekurangannya. Pertama, mobil listrik ini tuh punya posisi berkendara yang agak kurang nyaman atau nggak asik teman-teman. Nggak natural gitu rasanya. Jadi kalau kita pakai berkendara jangka panjang, akan gampang lelah nih pakai mobil ini. Kedua, mobil ini tuh secara suspensi tergolong asik lah. Tapi secara handling, kalau kita ngebut di tol, kena angin kenceng, rasanya agak gamang dan mengerikan teman-teman. Yang ketiga, secara pengecasan mobil ini tuh sayang banget. Hanya bisa dicas pakai port AC charging kayak gini. Jadi nggak bisa fast charging pakai DC. Dan kami tes, ngecas di SPKLU itu ternyata lumayan panjang waktunya. Dan diklaim sama Wuling itu 0-100% bisa dalam waktu 4 jam kalau pakai fast charging di SPKLU. Fast charging AC teman-teman.
Kalau di rumah pakai daya rumah 2200 watt bisa 11 jam untuk ngecas dari 0 sampai 100%, dan itu rasanya lama teman-teman. Terus juga nih lihat portable casannya yang dikasih sama Wuling itu pendek banget nih. Jadi kalau kita mau numpang ngecas, kalau kenapa-napa di jalan gitu ya, mau numpang ngecas, rasanya agak merepotkan. Jadi ya semoga kedepannya ada DC charging lah ya, atau bisa ngecas dengan yang lebih cepat dan praktis. Keempat, mobil ini memang canggih, punya fitur WIN atau Wuling Indonesian Voice Command. Tapi sayang banget di head unit ini nggak ada fitur Apple CarPlay atau Android Auto. Memang mobil ini bisa pakai mirroring casting gitu lah ya, jadi bisa nyambungin handphone ke sini atau tampilannya. Tapi kami lebih suka pakai Apple CarPlay atau Android Auto. Dan fitur mirroring kayak gitu tuh bikin berkendara jadi nggak fokus teman-teman. Kelima dan terakhir, mobil ini memang praktis teman-teman, bisa dinyalain dan dimatikan tanpa perlu menekan tombol. Tapi jujur teman-teman, selama pengetahuan kami, ini agak canggung nih ketika mobil dinyalakan dan dimatikan tanpa pakai tombol. Rasanya jadi agak, ini udah nyala atau belum, ini udah mati atau belum. Walaupun mati ini bisa pakai tombol di bawah sini sih, tombol tersembunyi gitu. Tapi lebih praktis dan lebih nyaman menurut kami ketika ada tombol fisiknya untuk menyala dan matikannya. Well teman-teman, setelah mengetes mobil ini dalam jangka panjang, memang mobil ini tuh menarik sekali. Selain mobil listrik itu irit dan juga ramah lingkungan, mobil ini adalah mobil listrik yang termurah yang bisa kalian beli saat ini. Kami jadi nggak sabar ketika infrastrukturnya sudah siap, pastinya mobil listrik kayak gini bisa menggantikan mobil yang murah saat ini atau LCGC bisa gigit jari nih. Ya mungkin kalian banyak yang berdebat nih di kolom komentar, kalau mobil listrik itu biaya belinya mahal, baterainya bisa habis suatu saat. Tapi harapannya ya semoga teknologi makin canggih, baterai makin bisa canggih dan juga murah. Apalagi kalau nanti baterai udah dirakit dalam negeri, pastinya bisa makin murah. Syukur-syukur kalau kita nanti harus ganti baterai pun, biaya penggantian baterainya nggak terlalu mahal. Jadi akhirnya mobil listrik itu bisa jadi mobil yang untuk masa depan, penyelamat bumi dan juga asik buat dikendarai. Setidaknya menurut kami kayak gitu teman-teman. Kira-kira menurut kalian gimana? Coba kalian sampaikan di kolom komentar di video kali ini. Dan seperti biasa jangan lupa untuk baca ulasan lebih lengkapnya di kanal Detik Auto. Dan juga tonton video dari kami di kanal 20 Detik dan juga kanal YouTube Detik Auto. Jangan lupa untuk kalian subscribe juga. Kalau gitu sekian teman-teman, gue pamit. Stay safe dan bye-bye.